Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar dulur semua? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas kendaraan lapis baja yang jadi kebanggaan negeri Paman Sam. Tapi sebelum kita memulai, jangan lupa dukung channel kami dengan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Untuk seluruh masyarakat, siapa yang nggak kenal sama besi kotak bermoncong meriam kaliber besar ini? Bahkan anak kecil pun sudah tahu akan salah satu mesin pendobrak pertahanan ini. Let's go. Let's clean it up. All tanks, start squirting that tree line. Let's light them up. Let's go. Let's clean it up. Yaps, benar sekali. Tank. Tank adalah kendaraan lapis baja yang digunakan dalam perang darat untuk mendobrak pertahanan pihak lawan. Perannya menjadi sangat terkenal ketika Perang Dunia II. Jenderal-jenderal terkemuka Jerman seperti Erwin Rommel menggunakan pasukan tanknya secara efektif untuk melakukan ofensif meraih kemenangan di medan tempur. Sebagai kendaraan militer yang vital, tank terus dikembangkan hingga hari ini. Salah satu tank tempur utama atau main battle yang terkemuka di dunia saat ini adalah M1 Abrams yang menjadi andalan militer Amerika Serikat. Namanya telah menjadi legenda tersendiri dalam dunia militer, dan tank tersebut dikenal sebagai monster perang darat. Ingin tahu lebih jauh tentang M1 Abrams ini? Yuk kita ulas. Tank M1 Abrams telah menjadi andalan pasukan militer Amerika Serikat, baik untuk pasukan darat maupun pasukan marinirnya. Sejak operasionalnya di tahun 1980, menjadi pengganti tank M60 Patton yang telah menua. M1 Abrams merupakan tank tempur utama generasi ketiga Amerika Serikat yang didesain oleh perusahaan Chrysler Defense General Dynamic Land System saat ini untuk peperangan darat modern. Tank M1 Abrams mengambil nama dari seorang jenderal Amerika Serikat yang bernama Crichton Abrams, yang menjadi salah seorang komandan operasi militer pada Perang Vietnam di tahun 1968 hingga 1972. Terdapat tiga varian utama tank M1 Abrams seperti M1A1 dan M1A2. Setiap variannya memiliki peningkatan dalam sistem persenjataan, perlindungan, dan sistem elektroniknya. Tank M1 Abrams beserta variannya telah diproduksi sebanyak lebih dari 10.000 unit, membuatnya menjadi salah satu tank legendaris yang masih operasional sampai sekarang. Walaupun terbilang tank zaman old, tank ini memiliki berat yang cukup bongsor dibanding tank-tank lainnya, dengan beratnya hingga lebih dari 60 ton. Tank M1 Abrams menjadi salah satu tank tempur utama terberat di dunia yang masih operasional. Dilansir dari laman Military Today, tank M1 Abrams diawaki oleh 4 kru yang terdiri atas komandan tank, penembak, pemuat senjata, dan pengemudi tank. Beratnya yang besar ditenagai oleh mesin turbin AGT 1500 yang memiliki kekuatan 1500 tenaga kuda, membuat tank M1 Abrams mampu bermanuver dan melaju hingga kecepatan maksimal sekitar 67 km per jam di jalan raya. Pada awalnya, senjata utama tank M1 Abrams adalah Cannon 105 mm rifle cannon, namun kemudian di-upgrade menjadi varian M1A1 menjadi Cannon 120 mm smoothbore cannon. Selain senjata utama, terdapat sejumlah senjata sekunder seperti dua buah senapan mesin kaliber 7,62 mm dan sebuah senapan mesin kaliber 12,7 mm yang ditempatkan di atapnya. Buah Cannon M1 Abrams bisa berputar 360 derajat dan mampu menembak ketika tank sedang berjalan atau bermanuver. Bobotnya yang besar dikarenakan tank Abrams ini juga memiliki lapisan pelindung depleted uranium yang membuat badan M1 Abrams menjadi lebih sulit ditembus oleh peluru cannon tank pihak lawan, bom maupun rudal anti-tank sekalipun. Dilansir dari halaman Britannica, depleted uranium merupakan logam radioaktif yang terutama digunakan dalam produksi amunisi dan pelapisan lapis baja. Depleted uranium merupakan produk sampingan dari proses pemurnian uranium dari alam yang akan digunakan untuk bahan bakar reaktor nuklir. Fakta mencatat bahwa tank-tank M1 Abrams adalah salah satu tank yang sudah teruji di medan tempur yang sesungguhnya atau battle proven. Pertempuran skala besar pertama yang dilakoninya adalah Perang Teluk di tahun 1991, ketika pasukan multinasional menggelar Operasi Badai Gurun
untuk mengusir pasukan Irak dari wilayah Kuwait. Pada tanggal 24 Februari 1991, ofensif darat mulai digelar pasukan multinasional. Saat itu, tank-tank M1 Abrams menunjukkan performanya sebagai monster peperangan darat. Ratusan tank milik pasukan Irak dari era Soviet hancur lebur dan tidak mampu menghadapi M1 Abrams di medan tempur. Sejumlah kecil tank Abrams mengalami kerusakan. Beberapa di antaranya diakibatkan tembakan teman sendiri atau friendly fire. Setelahnya, tank-tank M1 Abrams juga terlibat dalam berbagai konflik seperti perang di Afghanistan dan perang pembebasan Irak. Tapi baru-baru ini, tank M1 Abrams mendapat ubahan yang cukup signifikan dan berganti nama menjadi Abram X. Abram X merupakan tank next generasi yang sedang dalam tahap pengembangan dari tipe sebelumnya, yaitu M1 Abrams. Berita perilisan tank ini baru dirilis sekitar seminggu yang lalu oleh General Dynamic Land System. Abram X dengan fitur-fitur canggihnya bisa menandingi rivalnya dari Rusia yang bernama T-14 Armata. Fitur-fitur canggihnya antara lain ialah menggunakan mesin hybrid yang bisa menghemat 50% bahan bakar, serta meningkatkan kemampuan senyap atau siluman, kemampuan mematikan yang didukung oleh sistem Artificial Intelligence Autoloader, kemampuan bertahan dan mobilitas serta dapat dioperasikan berawak maupun tak berawak. Secara tidak langsung, tank ini bisa dikendalikan dari jarak jauh dan dapat meminimalisir jumlah korban dalam peperangan. Tank ini juga menempatkan dua kru awaknya di depan dan tidak dikubahnya lagi. Jadi komander gunner dan driver ditempatkan pada satu posisi di depan. Persenjataan Abram X adalah XM360 cannon yang lebih ringan dan dapat mengenai sasaran lebih tepat dan lebih mematikan untuk menghancurkan posisi lawan. Dalam beberapa tahun terakhir, General Dynamic Land System telah bekerja dengan Angkatan Darat Amerika Serikat untuk mengembangkan dan mengirimkan beberapa varian baru dari tank Abram yang memiliki teknologi tinggi seperti tank SIP V3 dan V4 M1A2. Tank-tank baru ini menggabungkan beberapa teknologi terobosan yang sangat relevan dengan peperangan lapis baja abad ke-21 ini. Sekarang GDLS mencoba membangun inovasi ini dengan varian Abram X lainnya yang bahkan lebih canggih. Seperti yang diungkapkan oleh seorang demonstran pada simposium tahun Asosiasi Angkatan Darat Amerika Serikat tahun 2022. Inovasi baru Abram X diharapkan dapat meningkatkan efektivitas taktis platform lapis baja berat ini. Salah satu inovasi terbesar dan berpotensi paling berdampak yang dijalin ke dalam Abram X adalah penggerak listrik hybridanya. Sistem propulasi yang mampu meningkatkan efisiensi bahan bakar secara signifikan, sekaligus meningkatkan kemampuan bertahan dengan tanda akustik dan termal yang lebih rendah. Seiring perkembangan waktu, teknologi canggih dan upgrade sistem terus disematkan kepada tank-tank Abrams. Rentang pengabdiannya yang panjang belum menjadikannya menua, namun justru menjadikannya semakin matang untuk menghadapi tantangan keamanan di masa depan bagi militer Amerika Serikat dan sejumlah negara lain yang mengoperasikannya. Wah, keren gak tuh? Jangan lupa share, like, dan subscribe channel kami agar terus memberikan informasi-informasi yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.